Kemudian, mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Ya, baru saja kita mendengar potongan video sambutan Bapak Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia 2023 pada hari Selasa 17 Januari tahun 2023. Ya, ini adalah kali pertama saya melihat ketegasan dari Bapak Presiden Jokowi khususnya menanggapi pelarangan-pelarangan khususnya ibadah di Indonesia. Ini adalah kali pertama saya melihat ia menyampaikan di hadapan seluruh kepala daerah dan juga di hadapan para aparat ketika ia mengatakan jangan kalah konstitusi kita dengan keputusan bersama FKUB misalnya. Ini adalah yang saya syukuri. Ya, mungkin sudah sampai di telinga Pak Jokowi. Tidak mungkin ia tidak mendengar dan tidak melihat. Itu namanya lembaga, Pak. Bukan tempat ibadah pribadi ya, Pak ya. Nama Yesus, kesetan dia, kesetanan dia. Setan dia, kesetan dia. Iya, kesetanan dia, kesetanan. Iya, tidak sedikit yang melarang pendirian tempat ibadah khususnya Kristen sampai saat ini. Di Batam, di Cilebut dan di daerah Bogor banyak sekali. Dan luar biasa ya pelarangan-pelarangan ibadah yang terjadi khususnya Kristen.
Kita lihat akhir-akhir ini begitu banyak fenomena ya di Medan akhir-akhir ini terjadi pelarangan ibadah, dan menurut saya ini adalah perhatian yang sangat diperlukan dari kepala daerah. Ya, untuk apa kita gaungkan Pancasila? Untuk apa kita gaungkan kebebasan beragama? Untuk apa konstitusi itu ada kalau tidak diberlakukan? Dan untuk apa kita gaungkan kebinekaan kalau misalnya masih saja terjadi pelarangan-pelarangan ibadah? Masa ormas kalah dengan aparat pemerintahan? Masa ormas kalah dengan pimpinan-pimpinan daerah? Jadi sangat-sangat miris sekali ketika sampai saat ini belum ada ketegasan dari aparat maupun dari kepala-kepala daerah yang masih rawan terjadinya pelarangan tempat ibadah dan juga pelarangan pendirian tempat ibadah. Alih-alih dengan alasan karena keputusan bersama dari FKUB. Aduh, sangat-sangat menyedihkan sekali. Masa FKUB lebih tinggi daripada keputusan konstitusi yang sudah sah di negara ini. Dan agama Kristen adalah agama yang sah di negara ini. Ya, bukan cuma numpang di negara ini. Agama Kristen di sini sah diakui oleh konstitusi. Tetapi mentang-mentang hanya minoritas. Begitu menyedihkan sekali. Ya, para Kristen hanya pasrah saja ketika dilakukan penganiayaan, penghinaan yang luar biasa. Pelarangan tempat ibadah begitu banyak sekali terjadi. Padahal bukan cuma gereja saja loh yang tidak memiliki izin. Banyak juga ya tempat-tempat ibadah di luar Kristen yang tidak memiliki izin tetapi bisa. Juga soal beribadah. Kristen dilarang beribadah di rumah. Tetapi di trotoar sana agama yang RT 06 diizinkan berbondong-bondong beribadah di tempat umum seperti itu, di jalan raya seperti itu. Begitu memprihatinkan ya, para aparat dan kepala-kepala daerah tidak memperhatikan ini dan juga tidak bisa menjunjung konstitusi yang ada di negara ini. Mari kita dorong pemerintah lewat Bapak Jokowi, pesan yang sudah ia sampaikan. Kiranya kepala daerah mempedomani konstitusi kita. Kiranya kepala daerah dan aparat ya menjadi perhatian mereka.